Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainisa Fitri Umar, NIM F1C117035. Saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester Biokimia Pangan, yaitu memilih salah satu makanan yang menggunakan produk pangan secara fermentasi. Salah satu makanan yang saya pilih yaitu tempe bacem. Tempe bacem menggunakan 3 olahan pangan fermentasi, yaitu tempe, kecap, dan minyak VCO. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu tempe. Proses pembuatan tempe: yang pertama, pencucian dan pembersihan kacang kedelai. Kemudian kacang kedelai tersebut dikupas, dan setelah kacang kedelai dikupas, kacang kedelai tersebut direndam, kemudian direbus. Setelah direbus, kacang kedelai tersebut ditiriskan, didinginkan, dan dikeringkan. Kemudian setelah ditiriskan, didinginkan, kacang kedelai tersebut akan diinokulasi. Kemudian setelah diinokulasi, kacang kedelai tersebut akan dikemas dan masuk ke proses inkubasi. Kemudian selanjutnya yaitu reaksi atau metabolisme terbentuknya tempe. Fermentasi tempe merupakan fermentasi 2 tahap, yaitu fermentasi oleh aktivitas bakteri yang berlangsung secara proses perendaman kedelai dan proses fermentasi oleh kapang yang berlangsung setelah diinokulasi dengan kapang. Reaksi terbentuknya tempe yaitu C6H12O6 menghasilkan 2C2H5OH tambah 2CO2 kali tambah 2 ATP. Proses fermentasi dalam pembuatan tempe adalah kacang kedelai yang difermentasi. Saat kacang kedelai difermentasi dengan ragi tempe atau bakteri Rhizopus sp, maka langsung dimulai proses fermentasi. Ragi tempe akan mulai tumbuh membentuk benang-benang halus berwarna putih yang dikenal dengan benang hifa. Benang-benang hifa ini pada kacang kedelai akan terus tumbuh di antara kacang-kacang kedelai tersebut sehingga melekat satu dengan yang lain, sehingga pada kadar eksklusif jangka waktu sekitar 24 jam terbentuklah tempe tersebut. Selanjutnya dapat kita lihat di gambar, yaitu metabolisme dari tempe. Kemudian kita masuk dalam efek tempe bagi kesehatan. Yang pertama, tempe mengandung banyak serat yang memiliki manfaat untuk memperlancar nutrisi di dalam tubuh. Yang kedua, tempe mengandung isoflavon yang membantu mengurangi kolesterol jahat. Dan yang ketiga, tempe mengandung kalsium dan fosfor yang membantu menurunkan risiko osteoporosis. Yang kedua yang saya bahas yaitu kecap. Proses pembuatan kecap: yang pertama, perendaman kedelai, kemudian penghilangan kulit kedelai, pemasakan, inokulasi kapang, kemudian melakukan fermentasi tahap 1 dan pencampuran dengan larutan garam, kemudian masuk ke fermentasi tahap 2 yaitu penyaringan, penambahan rempah dan gula merah, kemudian masuk ke dalam tahap pasteurisasi dan akan menghasilkan kecap. Selanjutnya yaitu reaksi atau metabolisme terbentuknya kecap. Proses fermentasi kecap terdiri dari 2 tahap, yaitu fermentasi padat yaitu menggunakan koji, dan fermentasi cair menggunakan fermentasi moromi. Kapang yang digunakan dalam fermentasi padat adalah bakteri Aspergillus sp dan Rhizopus sp. Fermentasi padat memerlukan waktu selama 3-5 hari. Hasil fermentasi padat disebut koji jika menggunakan Aspergillus sp, tetapi disebut tempe jika menggunakan Rhizopus sp. Selanjutnya, koji dikeringkan, kemudian direndam dalam air garam 20-30%. Proses perendaman koji dalam air garam disebut fermentasi moromi. Mikroba yang berperan dalam fermentasi moromi adalah mikroba tahan garam seperti Hansenula sp, Zygosaccharomes sp, dan Lactobacillus sp.
Fermentasi moromi memerlukan waktu selama 14-28 hari. Cairan hasil fermentasi moromi disebut moromi. Selanjutnya moromi ditambah dengan rempah-rempah yang kental sehingga diperoleh kecap. Ampas dari kecap fermentasi moromi dapat digunakan sebagai pakan ternak. Dapat lihat di slide, yaitu reaksi terbentuknya kecap, yaitu asam asetat tambah etanol menghasilkan etil asetat. Selanjutnya dapat lihat di gambar, yaitu metabolisme mikroba pada fermentasi kecap, di mana kedelai menghasilkan mikroba, kemudian mikroba menjadi asam amino. Yang di samping yaitu kedelai menghasilkan pati, kemudian menghasilkan glukosa. Glukosa tersebut mengalami proses glikolisis dan menghasilkan pirufat. Kemudian pirufat menghasilkan asetil koenzim A, di mana asetil koenzim A dan pirufat yaitu aerob fakultatif. Dan pada saat glukosa ditambah mikroba akan menghasilkan asam laktat. Efek kecap bagi kesehatan. Yang pertama, memperlancar sistem pencernaan. Kedua, kecap mengandung vitamin B6, folat, potasium yang membantu mengurangi kolesterol jahat. Yang ketiga, mencegah risiko penyakit jantung. Dan yang terakhir yaitu minyak VCO. Proses pembuatan minyak VCO yang pertama yaitu menyiapkan daging buah kelapa, kemudian dipisahkan dari tempurung, selanjutnya diparut, diperas hingga menjadi santan, didiamkan 2-3 hari. Setelah didiamkan 2-3 hari akan terbentuk 3 lapisan, di mana 3 lapisan tersebut bagian kental yaitu minyak dan air. Kemudian digoreng bagian kental hingga menguapnya air. Setelah airnya sudah menguap, dihentikan. Kemudian dipisahkan menggunakan saringan, kemudian menghasilkan minyak VCO. Reaksi atau metabolisme terbentuknya minyak VCO. Pembuatan minyak VCO dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu diantaranya metode tradisional, fermentasi, dan metode enzimatis. Metode tradisional, tahap yang perlu dilalui untuk terbentuknya minyak kelapa yaitu pembuatan santan kelapa. Dengan cara pemanasan dari santan ini akan diperoleh minyak kelapa. Pemanasan yang dilakukan sangat tergantung pada besar kecilnya api yang digunakan. Umumnya bersuhu sekitar 100-110 derajat Celcius. Suhu ini dikatakan ideal karena pada suhu tersebut air yang terdapat dalam santan akan menguap. Dengan demikian, protein yang berikatan dengan air pun akan pecah. Selanjutnya, protein akan mengalami denaturasi atau rusak. Dengan demikian, protein yang mengikat lemak atau minyak dari santan kelapa akan rusak. Minyak kelapa ini kemudian akan bebas dari ikatan-ikatan emulsi dengan protein sebagai emulgatornya. Dengan lepasnya ikatan-ikatan tersebut, minyak akan menggumpal tersendiri, sementara protein pun akan berkumpul menjadi satu. Protein tersebut dikenal dengan namanya blondo atau tai minyak. Mekanisme minyak VCO, di mana mekanisme kerjanya adalah dengan menghasilkan enzim yang dapat memecah karbohidrat menjadi asam. Asam yang terbentuk adalah mengkoagulasi protein emulsi santan. Selain itu, juga menghasilkan enzim proteolitik, di mana enzim ini dapat menghidrolisis protein yang menyelubungi globula lemak pada emulsi santan, sehingga minyak dapat terpisah dari santan. Yang kedua, proses fermentasi dalam pembuatan VCO diawali dengan hidrolisa pati oleh enzim mases hingga dihasilkan alkohol dan CO2. Alkohol yang dihasilkan dari penguraian glukosa akan dipecah oleh bakteri Acetobacter yang sering terdapat pada ragi menjadi asam asetat. Menurut Fardias, perubahan sebagian gula menjadi asam organik dan alkohol serta pembentukan ester terjadi pelepasan air. Dapat kita lihat di gambar, yaitu reaksi terbentuknya minyak VCO, di mana pati menghasilkan glukosa, kemudian glukosa menghasilkan asam pirufat, kemudian asam pirufat menghasilkan etanol, dan yang terakhir etanol menghasilkan asam asetat. Efek minyak
VCO bagi kesehatan. Yang pertama, minyak VCO ini dapat menyembuhkan jantung koroner, diabetes, hipertiroid, kolesterol, dan stroke. Kedua, asam laurat pada VCO di dalam tubuh diubah menjadi monolaurin, sebuah senyawa monogliserida yang ampuh mengatasi infeksi virus, bakteri, dan protozoa. Dan yang terakhir, minyak VCO mampu berperan sebagai antivirus, antibakteri, anti jamur, dan antiprotozoa. Hal ini dikarenakan kandungan asam laurat, asam kaprilat, dan asam kaprat yang terdapat di dalamnya. Sekian hasil ujian akhir semester dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.